Selamat pagi semuanya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sehat? Semangatnya masih membara? Oke, Alhamdulillah. Pada pagi hingga menuju siang hari ini, insya Allah kita akan melanjutkan materi dengan Profesor Devanto Sasaprotomo. Insya Allah beliau akan menjelaskan terkait dengan latar belakang dan rumusan masalah. Kalau tadi di sesi pertama dengan Prof. Setio, adik-adik berusaha untuk mencari ide. Sudah dapat idenya? Sudah insya Allah ya. Setidaknya terfikirlah kira-kira mau mengambil materi atau topik terkait dengan apa. Gitu ya. Setidaknya ada satu kata, banking mungkin, atau tourism, atau ketenaga kerjaan. Setidaknya lah, ada satu kata ya yang terfikir. Nah, nanti dengan Prof. Devanto, insya Allah kita akan membahas, mencari tahu, lalu bagaimana setelah kita memperoleh satu topik tadi, atau ide tadi, bagaimana cara kita menyusun latar belakang. Latar belakang nanti isinya apa saja? Nanti adik-adik insya Allah akan belajar terkait dengan apa yang harus ada dalam latar belakang. Bagaimana cara menyusun latar belakang yang baik dan benar? Biasanya latar belakang itu cenderungnya berbunga-bunga. Kita merasa ketika kita membaca mungkin nanti 20 sampai 50 paper, 10 report, adik-adik merasa semuanya penting. Semuanya ingin ditulis dalam latar belakang. Sampai akhirnya kebingungan, ini arah penelitiannya sebenarnya apa sih yang mau diteliti? Masalah apa sih yang sebetulnya itu krusial dan relevan dengan topik penelitian adik-adik semua. Bisa dipahami? Oke, Prof. Devanto adalah salah satu dosen terbaik kita. Insya Allah nanti adik-adik akan belajar banyak termaksud saya. Jadi saya senang sekali bisa mendampingi dan juga membantu Prof. Devanto. Semoga apa yang kita pelajari nanti bermanfaat dan jangan lupa adik-adik kosongkan botol ilmunya, kita isi sama-sama sampai penuh, sampai adik-adik nanti bisa memahami bagaimana cara menulis latar belakang yang baik dan benar. Bisa ya? Targetkan setidaknya adik-adik pulang dari sini bisa menyusun atau setidaknya mengetahui poin-poin yang harus ada dalam latar belakang, kemudian nanti targetkan pada jurnal yang bereputasi. Bisa ya? Oke, baik, kita sambut Profesor Devanto Sasapratomo. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak butuh jalan? Ya. Tes, tes. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya, adik-adik sekalian. Ya, tadi udah diperkenalkan oleh Mbak Indri. Ini juga salah satu dosen muda terbaik kita. Jadi eh, kita punya banyak dosen muda yang eh, terbaik di UB. Ya, saya Devanto, saya di bidang ekonomi sumber daya manusia dan ketenagakerjaan. Jadi kalau ini banyak sekali ya, berapa jumlahnya ya? 400. Ini mau lulus semua. Oh, iya, iya, iya. Oke. Eh, iya. Kalau dilihat, Anda coba googling ya, beberapa penelitian saya ya. Jadi dalam bidang ketenagakerjaan itu tidak sedang baik-baik saja. Jadi pengangguran ya 4, berapa persen, tapi tidak pernah turun. Kemudian kalau dilihat dari tingkat pengangguran Indonesia, itu yang pendidikannya, yang pengangguran paling tinggi adalah yang memiliki pendidikan tinggi. Bahkan kalau level Asia Tenggara kita yang paling tinggi. Jadi saya tanya, ini benar mau lulus semua ya? Kemudian mismatch juga antara lulusan dan kebutuhan pasar kerja itu masih jadi tantangan kita, gitu ya. Jadi sebenarnya pergunakan waktu Anda sebagai mahasiswa, karena ini privilege. Jadi mahasiswa itu enak gitu ya. Karena setelah lulus kita masuk ke pasar kerja, situasinya masih belum baik-baik aja. Jadi makanya kita perlu semakin kreatif dan sebagainya. Tapi ini ya nggak nakut-nakutin ya. Jadi oke.
ya mungkin salah satu, salah dua, nanti salah 30 juga katanya Pak Setio. Mungkin akan jadi bimbingan saya juga. Saya juga kalau yang topiknya terkait dengan sumber daya manusia, ketenagakerjaan biasanya nyantol beberapa ke saya. Atau kalau enggak pembimbing juga sebagai penguji juga gitu ya. Baik, pagi ini saya akan cerita ini mengenai bagian pertama daripada skripsi. Jadi kalau buka skripsi itu selain apa biasanya daftar isi, ucapan terima kasih buat orang tua, pacar dan sebagainya, itu yang pertama bab satu adalah latar belakang. Tapi sekarang trennya formatnya beda ya. Sekarang udah memiliki atau formatnya lebih ke arah jurnal, tapi tetap perlu latar belakang. Jadi makanya kita ngomongin bagian pertama, bagian awal daripada tulisan kita itu. Kemudian skripsi di departemen kita ini di format untuk selesai dalam waktu 1 semester. Jadi Anda juga harus punya pandangan bahwa jangan cari-cari penelitian yang mungkin terlalu panjang ya. Ini levelnya S1, jadi simple-simple bisa lulus 1 semester. Kita belum pada tahap misalnya mau ngejar untuk meraih Nobel gitu ya. Kalau kalau gitu perlu penelitian 2 3 tahun itu levelnya di S2 atau S3. Jadi kalau S1 saya kira cari penelitian yang bisa lulus 1 semester. Jadi itu juga akan membantu departemen kita untuk meraih akreditasi yang baik karena salah satu ukurannya adalah teman-teman adik-adik bisa lulus tepat waktu. Kira-kira gitu kan. Baik, next Mbak Indri. Oke, pakai ini ya. Sorry, sorry. Mm-mm. Ya, sebelum masuk ke latar belakang ya, ini kenapa kok skripsi itu penting atau penelitian itu penting? Ada saya sharing beberapa alasannya. Yang pertama tadi ini adalah syarat akademik. Jadi meskipun skripsi trennya sudah mulai menjadi sebuah pilihan ya. Jadi beberapa kampus selain di UB mungkin skripsi jadi nggak wajib. Kalau kita ke luar negeri, bachelor di UK, di US, mungkin kita nggak perlu nulis skripsi. Tapi di sini kayaknya masih wajib. Jadi ini merupakan syarat akademik ya. Itu alasan kenapa kok skripsi penting dalam ilmu ekonomi. Dan biasanya atau harusnya ya ini ditulis pada waktu terakhir. Jadi sebelum lulus karena itu perlu teori, perlu apa namanya asupan dan sebagainya dari mata kuliah yang ada sehingga itu ditulis pada sesi yang paling terakhir dari studi kita di level S1. Kemudian ini juga latihan penelitian. Jadi yang Anda akan lakukan adalah melakukan penelitian. Kalau di kelas misalnya kita penelitian itu mungkin yang biasa meneliti kita lakukan secara kelompok ya. Kelompok kemudian ikut lomba, kompetisi, biasanya seperti itu ya. Tapi kalau skripsi itu sudah masing-masing ya. Nanti nilainya juga nilainya masing-masing. Si A, si B bukan nilainya kelompok. Skripsinya wah bisa kelompokan enggak? Jadi nanti apa namanya nilainya harus dibagi malah malah nggak maksimal. Oke. Kemudian ini juga kalau skripsinya bagus ya, ini bisa jadi kontribusi ilmu, bisa jadi masukan bagi pemerintah, bisa jadi masukan bagi pengambil kebijakan, kemudian bisa jadi acuan bagi adik-adik kelas juga. Nah, ini kan kalau skripsinya bagus pasti akan jadi acuan bagi adik-adik kelas kita di Departemen Ilmu Ekonomi juga. Jadi menjadi referensi bagi penelitian. Jadi kalau kalau seperti level saya, level Bu Indri sudah meneliti banyak di sini ya, ini akan jadi acuan bagi peneliti-peneliti yang lain. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kita bisa kontribusi terhadap ilmu. Oke, terus. Nah, ini yang mungkin nggak kelihatan. Jadi ternyata dalam skripsi itu ada manfaat yang di luar akademis, yaitu adalah pengembangan soft skill. Kenapa kok demikian?
Karena di situ kita dilatih untuk manajemen waktu, ya enggak? Saya ada pilihan nih mau nonton nonton konser apa nyelesain skripsi atau nongkrong di kafe dan lain sebagainya itu manajemen waktu. Meskipun kita kan motonya kan working life balance ya, work hard tapi play hard juga ya. Tapi manajemen waktu itu penting. Ketika kita apa namanya harus menyelesaikan skripsi tepat waktu itu itu apa namanya manajemen waktu itu apa namanya penting di situ. Saya jadi ingat waktu saya kuliah di UK, S3 saya di UK ya. Jadi mahasiswa di sana itu kan tiap weekend kalian bisa bayangin sendiri deh. Yang dilakukan adalah ke kafe, ke pub, mabok gitu ya. Malam itu mabok gitu. Kemudian hari Seninnya itu ada presentasi. Saya udah lihat, wah ini malam ini mabok ini. Besok pasti bagusan saya presentasinya daripada dia. Dia sekarang mabok. Ternyata Senin itu dia betul-betul all out. Apa yang dilakukan? Manajemen waktu. Ketika dia waktunya party, dia mabok malam ya. Ketika dia presentasi, dia melakukan hal yang terbaik, persiapannya bagus. Jadi ini pengembangan soft skill manajemen waktu di situ yang ya mungkin saya bisa, kayak gitu ya, bule-bule itu kuliah gitu ya. Jadi Sabtu dia mabok lagi, Senin dia kuliah lagi. Betul-betul apa? Saya nggak nyuruh kalian mabok juga gitu ya. Tapi ini penting bahwa kita manajemen waktu. Kemudian juga komunikasi. Ini juga penting ya zaman sekarang ya komunikasi ya. Kalau sekarang kita terlena nih dengan adanya ChatGPT dan sebagainya. Tapi kalau pas ujian skripsi mau nggak mau harus bisa menjawab pertanyaan to the point menghadapi penguji. Ada 3 orang penguji di situ. Komunikasinya harus bagus. Kelihatan kalau kalau oh ini yang nggak bisa ngomong atau nggak bisa presentasi bisa kelihatan. Jadi komunikasi menjadi syarat juga ya. Selain itu memecahkan masalah. Dan ini kelihatannya menjadi modal kita juga ketika akhirnya masuk ke pasar kerja ya. Kemudian ada nilai tambah karir. Jadi secara umum skripsi ini bukan hanya sebuah kewajiban administratif, tidak hanya kewajiban akademik, tapi ini justru adalah saya lihat menjadi kunci bagi pembentukan karakter seseorang. Jadi dia soft skillnya bagus, manajemennya waktunya bagus, jadi apa namanya dia bisa lulus tepat waktu. Ini betul-betul mampu mengidentifikasi masalah, menganalisis solusi dan sebagainya itu paket lengkap seorang mahasiswa ketika lulus S1. Jadi itu kira-kira mengapa skripsi penting, terutama dalam bidang ilmu kita, ilmu ekonomi ya. Baik, ini sekedar background. Sekarang masuk ke materi ya latar belakang. Jadi ini tiga bagian yang mungkin saya akan sharing cerita ya. Jadi ada latar belakang, kemudian rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian. Tadi Pak Setio, Prof Setio sudah mengajak kita untuk mencari ide. Nah, setelah idenya dapat, kita menulis latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitiannya. Jadi eh, ini logika atau alur logikanya. Jadi latar belakang itu adalah untuk menjawab atau menjelaskan intinya ya, mengapa penelitian ini menjadi penting. Mengapa kok topik yang kita teliti ini menjadi penting ya. Sedangkan rumusan masalah itu adalah list atau daftar apa yang ingin dijawab. Apa yang ingin dijawab. Masalah itu bisa dari fenomena, dari teori dan sebagainya ya. Kemudian yang ketiga tujuan penelitian itu menjelaskan untuk apa kemudian penelitian itu dilakukan. Kira-kira itu alur logikanya. Jadi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian.
tiga poin itu yang saya akan sharing sampai kira-kira jam 12 ya. Oke, kita lihat satu per satu. Latar belakang dulu, oke Mbak. Ini. Oke, latar belakang penelitian ini bagian awal skripsi. Ini tadi sudah saya jelaskan yang paling awal ketika kita menulis sebuah skripsi itu adalah latar belakang ya. Di situ isinya adalah bisa konteks, fenomena, dan juga urgensi. Kenapa sih penelitian ini penting dilakukan? Kenapa sih ini apa namanya? Ini penting untuk diteliti? Nah, itu dijelasinnya di latar belakang. Nanti saya akan tunjukkan beberapa contoh ya. Kemudian ini akan menjadi jembatan dari realitas di lapangan menuju sebelum masuk ke pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian itu ada di rumusan masalah. Tapi di latar belakang kita lebih ke menjelaskan konteks, fenomena yang ada, kemudian urgensi, kenapa kok penelitian ini penting dilakukan, sebelum sampai mengerucut ke list atau daftar dari pertanyaan penelitian yang ada di rumusan masalah, kira-kira gitu. Fungsi utama ada tiga, memberikan gambaran umum masalah ekonomi yang relevan, karena kita bidangnya ekonomi ya. Kemudian menunjukkan alasan logis, mengapa penelitian dilakukan, dan kemudian, nah ini yang agak susah sebenarnya ya, menjelaskan gap penelitian. Gap itu berarti ada kesenjangan ya, apa yang belum diteliti dan apa yang mungkin belum dipahami oleh orang lain. Jadi kita harus mencari semacam celah ya. Jadi kalau sudah diteliti orang lain, diteliti oleh mahasiswa lain, itu akan jadi nilai yang relatively agak kurang. Jadi kita harus punya novelty, kebaruan dibandingkan penelitian yang lain. Nah, di situ kita harus jelaskan sebagai gap penelitian. Jadi misalnya gap itu, oh penelitian lain menelitinya pada masa sebelum pandemi, kira-kira itu ya. Nah, ini kita teliti pada saat pasca pandemi, kira-kira itu. Atau penelitian ini dilakukan di eh, luar negeri semua, di Indonesia belum pernah dilakukan. Atau penelitian ini dilakukan di Jawa Barat, tapi di Jawa Timur belum dilakukan. Itu adalah namanya gap. Nah, ketika Anda bisa memunculkan gap, itu poinnya gede. Karena pertanyaan penguji yang paling sering ditanyakan itu apa sih gapnya? Apa sih yang belum diteliti oleh yang lain? Ya, nah ini saingan kamu ada 400 orang nih. Jadi mencari gap itu jadi eh, menjadi tantangan tersendiri. Nggak mudah mencari sebuah celah yang belum diteliti oleh orang lain. Kira-kira itu. Belum lagi saingannya ada di seluruh Indonesia dan bahkan di seluruh dunia peneliti-peneliti yang lain. Jadi ketika kita bisa menjelaskan gap, maka poinnya akan tinggi. Oke, terus next. Oke, mikrofon kurang. Nah, sekarang struktur ideal latar belakang dalam ilmu ekonomi. Struktur ini semacam apa ya, urut-urutan lah ya, urut-urutan yang ideal dalam latar belakang ekonomi. Saya tidak mengharuskan seperti ini secara, tapi yang sering kali dipakai adalah struktur yang seperti ini. Jadi ada 5 poin yang harus dijelaskan di latar belakang dan itu akan berurutan, kira-kira seperti itu ya. Yang paling awal ini adalah konteks makro. Jadi kita ngomong secara global dulu. Global misalnya ini situasi ekonomi nasional pada saat ini tidak pertumbuhan ekonomi pada level 5,12%, ya seperti itu. Pertumbuhan ekonomi kita didorong oleh sektor misalnya perdagangan, manufaktur dan sebagainya. Jadi itu konteks makro. Bisa pertumbuhan, PDB, inflasi, pengangguran. Jadi lebih ke nasional ya. Jadi biasanya itu akan muncul di paragraf pertama. Paragraf pertama dari latar belakang itu konteks makro. Nah,
setelah itu mengerucut. Makanya ini strukturnya adalah dari general to spesifik, dari yang umum ke khusus ya. Setelah makro global itu bisa ngomong ke masalah dunia juga ya. Itu yang penting itu makro. Kemudian masuk ke kondisi konteks mikro. Mikro ini sudah masuk ke topik penelitian kamu, kalian. Misalnya masuk ini situasinya adalah di Jawa Timur atau di Kota Malang atau di kelompok tertentu, misalnya generasi Gen Z atau apa ya, lebih 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 ke spesifik. Jadi setelah makro selesai, kita masuk ke konteks yang lebih mikro. Nah, itu urutannya seperti itu. Jadi paragraf pertama itu lebih ke makro, and then masuk ke konteks mikro. Yang beberapa, nah ini juga juga perlu skill atau latihan ya teman-teman sekalian ya. Jadi yang beberapa kelemahan ya, yang sering saya sebagai pembimbing melihat ya. Ketika mahasiswa itu menyelesaikan konteks makronya, kemudian pindah ke konteks mikro, ada kecenderungan misalnya dia balik ke makro lagi. Nah itu nggak urut. Selesaikan dulu makro. Itu biasanya memang kita kita ingin cerita eh, panjang lebar, jadi kemana-mana gitu ya. Tapi itu jadinya malah nggak runtun. Jadi makro selesaikan dulu, masuk lebih spesifik ke mikro. Jadi lebih kecil lagi. Jadi general selesaikan, kemudian masuk ke spesifik. Jangan udah spesifik balik lagi ke general. Itu yang sering kali juga saya jumpai. Jadi setelah mikro selesai, masuk ke konteks makro lagi gitu. Itu memang skill itu perlu dilatih dan juga mungkin perlu bantuan juga dibaca oleh orang lain. Jadi membacanya enak nggak sih, runtun nggak sih? Jadi makanya kenapa kok perlu pembimbing, perlu promotor, perlu teman untuk membaca tulisan kalian. Jadi apakah yang kita tulis itu bisa dipahami oleh oleh orang lain atau tidak? Oke, setelah makro ke mikro, kemudian ada permasalahan. Kita udah masuk ke konteks permasalahan nih. Dari fakta atau data, ini menunjukkan ada masalah. Masalah itu nanti kaitannya dengan gap penelitian ya. Jadi masalah itu tentunya harus belum dibahas di literatur atau penelitian sebelumnya. Itu yang jadi jadi tantangan. Kalau sudah dibahas, kemudian bedanya apa dengan yang kita lakukan? Jadi mungkin hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan inflasi udah banyak yang apa namanya yang dilakukan oleh orang lain ya. Tapi kita punya keunikan misalnya. Ini dilakukan di Kota Malang, ini dilakukan pada masa pasca pandemi, ini dilakukan dengan metode yang berbeda. Kalau yang lain pakai regresi, saya pakai korelasi atau pakai uji beda. Itu bagian daripada novelty atau perbedaan dengan penelitian yang lain. Kira-kira itu. Kemudian yang terakhir urgensi penelitian. Ini kenapa kemudian penelitian ini penting untuk dilakukan. Dampak jika masalah tidak diatasi, ini juga mungkin bisa ditambahkan. Kalau ini tidak dipecahkan, maka akan seperti apa? Nah, eh, ini struktur ideal dari sebuah latar belakang dalam ekonomi. Jadi paling tidak sekali lagi ada 5 konteks yang harus ada di sebuah latar belakang ya. Kira-kira itu. Oke, next. Ini contoh singkat ya biar teman-teman ada gambaran ya. Ini harusnya bisa dikembangkan per paragraf, tapi ini saya buat paragraf yang simple. Jadi yang awal misalnya pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat pada periode X, sektor manufaktur mengalami ya pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat dulu. Ini satu situasi makro, ya kan? Kemudian setelah itu bisa kalimat selanjutnya atau paragraf selanjutnya itu masuk ke sektoral.
Sektor manufaktur mengalami penurunan penyerapan tenaga kerja 5% dan kebijakan upah minimum yang baru memicu perdebatan. Jadi awalnya adalah pertumbuhan ekonomi makro. Kalau ini cuma satu kalimat, kamu bisa merangkainya jadi satu paragraf ya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,12%, kemudian didorong oleh sektor apa gitu ya. Kemudian masuk ke paragraf kedua, poinnya adalah sektor manufaktur dan juga kebijakan upah minimum. Oke, kemudian masuk lagi gapnya. Gapnya adalah studi pasca pandemi tentang hubungan upah minimum dan produktivitas tenaga kerja masih terbatas. Nah, ini kamu tunjukkan beberapa penelitian yang lain. Misalnya ini hanya ada dilakukan di misalnya di DKI Jakarta, di negara lain, tapi di Jawa Timur, di Kota Malang belum dilakukan. Jadi masih masih terbatas. Kira-kira itu. Itu jadi gap. Sehingga tadi urgensinya adalah penelitian ini ada statement penelitian ini bertujuan mengisi gap atau kesenjangan tersebut. Kira-kira itu ini satu paragraf ya. Tapi ini kalau dipanjangin bisa jadi sebuah latar belakang yang panjang. Kira-kira berapa halaman kira-kira ya kalau kalau dalam konteks skripsi yang versi jurnal mungkin 2 atau 3 halaman latar belakang. Dan biasanya ini kalau dalam ilmu ekonomi yang penting juga dalam latar belakang itu adalah visualisasi. Nah, penelitian itu baik kalau bisa digambarkan dengan entah itu grafik, entah itu kurva, entah itu kalau kurva biasanya di teori ya, tapi kalau grafik perkembangan pertumbuhan ekonomi atau histogram sektoral di Indonesia, industri manufaktur, pertanian, jasa dijejerin gitu ya. Itu eh, poin yang penting ketika kita membuat visualisasi pada latar belakang penelitian. Dan ya itu sangat-sangat favorit ya, jangan lupa dengan data itu. Kalau kalau teman-teman lupa, biasanya akan diingatkan oleh promotor atau penguji atau pembimbing ya. Ini ditambah dengan data-data yang ada. Data biasanya dari BPS, dari World Bank, Bank Indonesia, saya kira banyak visualisasi dari yang bisa kalian manfaatkan ya, sesuai dengan topiknya. Oke, next. Ini contoh-contoh lain lagi nih, ya lebih 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 detail. Konteks makronya pandemi menurunkan PDB Indonesia sebesar 2,07% pada 2020. Jadi situasi global Indonesia pada saat pandemi PDB Indonesia turun, ya makro. Masuk ke situasi mikro yang mau kita teliti adalah ya ini penyerapan tenaga kerja di sektor manufaktur turun 8%. Jadi ada lompatan dari yang makro kemudian ke mikro. Kemudian ada bagian fenomenanya, upah minimum naik 3% di tengah pemulihan ekonomi ini ditambahin dengan grafik. Itu bagus banget, keren sekali. Jadi ada visualisasi daripada perkembangan upah minimum. Kemudian gapnya, studi terdahulu fokus pada periode sebelum pandemi. Pasca pandemi belum diteliti. Ini contoh aja ya. Contoh saya banyak banyak cerita tentang pandemi dan sebagainya. Tapi ini adalah contoh yang eh, apa menunjukkan gap. Atau misalnya beberapa studi negara sedang berkembang menunjukkan ini, namun dampaknya di Indonesia belum banyak diteliti. Dampaknya di Jawa Timur belum banyak diteliti. Ada statement yang sangat kuat yang bisa kita kita lihat bahwa itu masih perlu untuk diteliti lebih lanjut. Kira-kira itu. Kemudian yang terakhir ada urgensi, ada statement hasil penelitian dapat membantu perumusan kebijakan yang lebih adaptif. Nah, itu kunci sebuah latar belakang. Poin-poinnya yang perlu di apa namanya dimasukkan ya. Oke, ini beberapa kesalahan umum. Tadi saya sudah nyinggung ya beberapa struktur yang mungkin kebalik dari makro, mikro, balik ke makro lagi.
Nah, ini ada beberapa yang lain ya. Eh, tadi udah saya singgung juga. Visualisasi itu penting dalam belakang. Tambahkan grafik, tambahkan histogram, tambahkan data. Nah, ini tanpa data kuantitatif menjadi kering ya. Meskipun kalau teman-teman pakai data kualitatif, meskipun metodenya kualitatif, mungkin di latar belakang ada baiknya untuk menggambarkan perkembangan itu ada data kuantitatifnya, kira-kira itu. Kemudian tidak menunjukkan gap penelitian, jadi atau gap atau yang belum diteliti itu tidak ada statement di situ. Kemudian memasukkan terlalu banyak teori sebelum menjelaskan masalah. Jadi teori itu ada bagiannya sendiri, jangan dimasukin di latar belakang. Jadi setelah latar belakang, rumusan masalah dan juga tujuan penelitian, setelah itu ada landasan teori atau penelitian sebelumnya. Nah, teorinya masuk di situ ya. Boleh kita teori sedikit, tapi jangan terlalu banyak. Kemudian tidak ada kaitan langsung dengan fokus penelitian atau tujuan penelitian. Jadi mungkin ceritanya agak kemana-mana. Itu makanya kita perlu orang lain untuk membaca draft kita sebelum kita berani untuk maju untuk ujian, gitu kira-kira gitu ya. Jadi banyak yang mungkin tidak ada kaitan langsung dengan fokus penelitian. Oke, next. Jadi tentang latar belakang ya, sebelum loncat ke rumusan masalah. Tapi sebelum sebelum ini mungkin ada yang mau ditanyain dulu mengenai latar belakang sebelum saya masuk ke rumusan masalah. Adik, ada pertanyaan? Boleh, silakan. Sebelah saya kanan dari saya, ada pertanyaan? Ya, saya review kembali yang disampaikan oleh Prof. Dev. Silakan adik-adik. Oke, kalau nggak langsung dulu aja ya nanti ya. Baik. Baik, Prof. Oke, tadi latar belakang ya, kemudian kita masuk ke rumusan masalah. Jadi kalau di format yang konvensional dalam artian skripsi yang lama ya, jadi rumusan masalah ini menjadi sebuah semacam subbab tersendiri ya. Tapi ketika kita memakai versi jurnal atau artikel, ini kadang-kadang hanya dalam bentuk narasi yang dimasukkan dalam sebuah paragraf. Ya, kira-kira itu. Nah, tapi kita lihat apa sih isinya rumusan masalah ini ya. Biasanya ini ada di bagian bagian paling terakhir dari latar belakang. Jadi definisi rumusan masalah adalah pernyataan dalam bentuk pertanyaan. Nah, ini selalu dalam bentuk pertanyaan, harus harus dalam bentuk pertanyaan ya. Karena ini kan masalah. Masalah dan itu di apa namanya dibentuk dalam bentuk pertanyaan yang mencerminkan inti masalah yang akan dipecahkan melalui sebuah sebuah penelitian. Karakteristiknya dia harus spesifik, jelas, dan juga terukur. Kemudian relevan dengan data dan fenomena ekonomi. Dan ini saya agak bias ke kuantitatif ya. Saya orang kuantitatif ya. Jadi bisa diuji secara empiris. Itu kalau kalau menggunakan statistik. Tapi kalau kalau dengan kualitatif tentunya punya ukuran yang lain. Jadi bisa dijawab dengan metode penelitian kualitatif. Jadi rumusan masalah adalah dalam bentuk tanda tanya, dalam bentuk sebuah pertanyaan. Ya, kira-kira kuncinya di situ. Bentuk pertanyaan dari eh, se- semua latar belakang yang kita ceritakan di awal, mengerucut dari tadi yang makro, mikro, sampai ke gap, urgensi, kemudian rumusan masalah adalah diakhiri dengan tanda tanya. Kira-kira itu ya. Oke, next. Nah, ini beberapa beberapa contoh rumusan masalah ya. Meskipun tidak harus seperti ini ya, tapi dari sini karena itu tanda tanya, maka kata pertamanya itu adalah bagaimana atau apakah, tapi saya sih menyarankan bagaimana ya.
Karena kalau bagaimana itu berarti kita menganalisis. Kalau apakah mungkin jawabannya yes or no atau ya atau tidak ya. Tapi kalau bagaimana dia kita harus menganalisis. Nah, ini pertanyaan sifatnya ada deskriptif, komparasi, kemudian asosiasi atau kausal gitu ya. Kita lihat satu persatu. Ini pertanyaan deskriptif. Ini menggambarkan fenomena ekonomi. Oke. Bagaimana tren pertumbuhan PDB sektor pertanian di Indonesia dalam 10 tahun terakhir? Nah, kira-kira ini ini yang rumusan masalah yang perlu kita kita kemudian dalami, kita jelaskan. Jadi ketika kita membuat rumusan masalah ada tanda tanya di situ, itu berarti kita sudah menjanjikan bahwa itu harus terjawab di bagian pembahasan. Jadi ketika kita menulis pembahasan itu adalah jawaban daripada rumusan masalah ini. Ya. Kemudian mungkin kalau kita lihat di berbagai skripsi, berapa sih rumusan masalah ya? Jadi jangan terlalu banyak juga. Tadi kan apa namanya saya bilang di awal, kalian kuliahnya juga cuman skripsi di target selesai dalam waktu 1 semester. Jangan bikin masalah 10 gitu ya, 20. Saking semangatnya dia di list tanda tanya sampai nah itu jangan-jangan nggak bisa selesai dalam satu satu apa namanya 1 semester. Jadi bikin mungkin 3 atau 4, saya kira itu udah maksimal untuk membuat masalah ya. Jadi kita juga bisa mengukur diri kita sendiri juga. Itu untuk penelitian kita ini kira-kira berapa yang bisa kita tanyakan gitu. Saya lebih suka pertanyaan sedikit tapi jawabannya dalam daripada pertanyaan banyak tapi kemudian tidak terlalu dalam. Nah, itu kuncinya sih. Jadi nggak apa-apa sih kita punya rumusan masalah 2 atau 3 ya. Atau bahkan satu satu tapi kita cukup dalam. Saya juga pernah bimbing skripsi rumusan masalah cuma satu, tapi pertanyaan adalah bagaimana. Jadi jelasinnya panjang lebar gitu. Nah, itu juga juga oke gitu ya. Ini yang deskriptif. Kemudian ada pertanyaan komparatif. Jadi ini membandingkan antar wilayah, waktu atau kelompok ya. Jadi misalnya ini apakah misalnya dampak kenaikan upah minimum berbeda antara tenaga kerja yang bekerja di UMKM ataupun yang ada di perusahaan besar. Jadi komparasi nih, teman-teman harus mengkomparasi dampak upah pada UMKM dengan dampak upah pada perusahaan besar. Atau yang paling sering dipakai juga ini kausal. Ini karena kita punya kekuatan departemen kita ini ada mata kuliah ekonometrika. Jadi regresi itu kan kausal effect ya, ada sebab dan akibat. Jadi menguji hubungan antar variabel ekonomi. Bagaimana pengaruh kenaikan upah terhadap tingkat pengangguran di sektor manufaktur. Misalnya diberi tanda tanya dan kemudian eh, apa itu pertanyaan ini akan dijawab di bagian pembahasan. Jadi kira-kira ini adalah apa namanya rumusan masalah. Dan kalau dikaitkan dengan latar belakang di awal tadi, ini menjadi kunci. Jadi yang makro tadi turun sampai mengerucut sampai yang sangat-sangat spesifik urgensi, gap. Kemudian dari situ kita bisa membuat list atau daftar pertanyaan di rumusan masalah. Oke. Oke. Nah, ini beberapa kesalahan umum nih di rumusan masalah ya. Jadi yang pertama mungkin terlalu luas gitu ya. Bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia? Wah, ini kan nggak ada ukuran yang bisa membatasi ya. Tapi kalau misalnya bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia pasca pandemi 10 tahun terakhir eh, dampaknya terhadap apa inflasi dan sebagainya itu lebih lebih spesifik. Tapi tidak pertanyaan dalam konteks yang terlalu luas. Kemudian ada juga yang tidak relevan dengan latar belakang. Nah, ini salahnya bisa di latar belakangnya atau bisa juga di rumusan masalahnya ya. Jadi nggak nyambung antara latar belakang dan juga di rumusan masalah.
Kemudian mungkin mengandung asumsi yang belum dibuktikan juga. Ini asumsi pribadi, kemudian tanpa teori yang kuat. Nah, ini nih ini belum dibuktikan secara teori juga. Kemudian tidak dapat dijawab dengan data, baik itu data kuantitatif ataupun kualitatif. Jadi karena itu semacam janji kita untuk dijawab di bagian pembahasan. Jadi kita di awal sudah mulai melihat juga ini datanya kira-kira dari mana. Jangan sampai kita membuat masalah di rumusan masalah tapi kemudian tidak bisa kita eksekusi karena datanya nggak ada. Kira-kira itu ya. Jadi tidak bisa dijawab dengan data. Baik, ini kesalahan umum di rumusan masalah. Terus ada lagi nggak? Oke, itu yang kedua rumusan masalah ya. Sekarang kita pindah yang ketiga. Ini bagian saya yang terakhir ya. Jadi ada tata belakang, kemudian rumusan masalah. Setelah itu tujuan penelitian. Biasanya tujuan penelitian itu senada dengan rumusan masalah. Jadi kalau rumusan masalahnya ada tiga, maka tujuan penelitiannya juga tiga juga. Rumusannya ada lima, tujuannya juga lima. Jadi itu apa namanya senada atau se, searah gitu ya. Ini definisinya tujuan penelitian adalah pernyataan tentang hasil yang diharapkan dari penelitian, fungsinya menjadi acuan arah penelitian, menjadi dasar penentuan metodologi juga. Jadi kalau kalau tujuannya seperti ini, rumusan masalah seperti ini, metode yang dipakai itu apa, metodologinya apa. Jadi itu. Dan di bagian metodologi nanti itu rumusan masalah itu misalnya ada tiga ya, kita juga harus bisa menjelaskan satu dua tiga ini metodenya pakai apa. Bisa jadi rumusan masalah satu ini pakai deskriptif, yang kedua pakai regresi, ketiga pakai PLS. Gitu. Jadi bisa bisa berbeda-beda. Jadi yang pasti di bagian Medpen nanti setiap rumusan masalah itu harus dijelaskan tiga tiga apa namanya question tadi dijawab dengan metodologi apa gitu ya. Jadi termasuk di tujuan penelitian. Jadi ini menjadi indikator keberhasilan daripada penelitian. Oke, next. Nah, kalau tadi di rumusan masalah itu kata kuncinya misalnya tadi apa ya? Bagaimana atau apakah. Nah, kalau di tujuan penelitian ini senada sebenarnya, tapi kita lihat bahasanya ya. Ini lebih ke bahasa yang aktif, menganalisis, mengidentifikasi, mengukur. Nah, misalnya di sini ya, menganalisis dampak kebijakan upah minimum terhadap dinamika pasar tenaga kerja pasca COVID-19. Nah, rumusan masalahnya apa ini kalau dari sini nih? Bagaimana, ya kan? Bagaimana dampak kebijakan upah minimum terhadap dinamika pasar tenaga kerja pasca COVID atau pasca pandemi. Jadi senada itu. Yang rumusannya pakai pakai bagaimana, yang tujuannya pakai menganalisis. Kemudian ini ada yang tujuan khusus juga, misalnya mengukur pengaruh kenaikan, mengidentifikasi perbedaan. Jadi kata kuncinya di kata pertama dia sifatnya apa ya? Aktif ya, menganalisis, mengukur, mengidentifikasi. Itu kata kata pertama atau kata kunci daripada tujuan penelitian. Beda dengan rumusan masalah tadi bagaimana, apakah. Jadi kalau di sini menganalisis, mengidentifikasi, mengukur dan lain sebagainya. Oke, terus habis ya. Mengevaluasi juga bisa. Iya, kayak ini slide yang terakhir ya dari tujuan penelitian. Jadi mungkin saya simpulkan dari sini latar belakang kita perlu cerita fenomena dari yang global ke spesifik, dari makro ke mikro, ada urgensi, ada gap, kemudian ada fenomena yang digambarkan dengan visualisasi, jangan lupa ada grafiknya, ada histogramnya gitu ya. Kemudian di rumusan masalah
kita mengerucut dari situ, kita membuat list atau daftar pertanyaan yang akan kita cari jawabannya dengan bahasa bagaimana, apakah, dan sebagainya. Kemudian di tujuan penelitian, kita searah dengan senada dengan rumusan masalah, kita mencoba untuk menganalisis, mengukur, mengidentifikasi, mengevaluasi, jadi bahasa-bahasa yang lebih aktif ya. Oke, jadi mungkin itu yang mungkin saya sampaikan Mbak Indri, Bu Indri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk Prof. Devanto. Hei, baik. Sekarang sesi tanya jawab. Silakan adik-adik, ada pertanyaan? Boleh? Silakan mengancungkan tangannya. Cek, cek. Oke, satu. Kemudian ada lagi, silakan. Silakan boleh raise hand dulu. Dua. Oke, sebelah sana mungkin ada pertanyaan terkait dengan latar belakang dan rumusan masalah. Oke, kita hold dulu. Silakan. Nama, prodi, kemudian pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Bima Ji Pangestu dari EKP 22. Pertanyaannya itu terkait dari yang bagian latar belakang. Nanti di latar belakang itu kan akan membahas terkait dengan urgensinya ya. Nah, sedangkan kalau dari yang pertanyaan saya ini, boleh nggak sih kalau misalnya saya tuh milih penelitian kan harus ada gap penelitiannya juga ya, yang akan dijelaskan. Nah, tapi gapnya itu tuh saya dapetin dari kayak misalnya data kan pasti banyak ya, beragam gitu ya, beragam variabel, beragam data gitu. Nah, tapi di sana tuh menurut apa ya? Menurut saya eh, urgensinya tuh kurang gitu. Nah, itu boleh nggak sih nanti kalau misalnya diajuin jadi topik penelitian terus kita masukin ke latar belakang, apakah akan menjadi permasalahan gitu terkait dengan urgensinya gitu. Sedangkan ya saya harus mempertimbangkan juga gitu. Kalau misalnya tadi Bapak bilang pertumbuhan ekonomi, terkait pertumbuhan ekonomi kan pasti udah banyak penelitiannya gitu ya. Nah, tapi saya tuh mau cari yang memang datanya itu udah tersedia gitu, variabelnya itu udah ada, tapi ya memang nggak terlalu urgent gitu Pak. Boleh nggak sih Pak kalau membuat penelitian kayak gitu? Mungkin itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Dulu atau mau langsung Bapak? Tampung dulu. Oke, baik. Silakan. Tadi yang kedua. Kemudian ada satu pertanyaan di kolom Zoom. Yang lain silakan. Jika ada pertanyaan adik-adik ya. Siapa yang tadi angkat tangan? Per- ya. Oke. Oke. Selamat pagi, Prof. Devanto. Perkenalkan, nama saya Olivia dari EKP 2022. Izin bertanya terkait dengan penulisan latar belakang. Jadi saya dan beberapa teman saya biasanya sering menemukan permasalahan bahwa ketika menulis latar belakang itu terlalu banyak pembahasan yang dijelaskan sehingga ujung-ujungnya akan menjadi bertele-tele. Apalagi khususnya dalam membahas tiap variabel yang akan digunakan. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara kita untuk menyusun dan membahas variabel yang akan kita digunakan di dalam latar belakang agar tidak terlalu panjang dan sehingga lebih efisien dalam menjelaskan dan juga mudah untuk dipahami namun tidak mengurangi esensi dari tiap variabel tersebut. Terima kasih, Prof. Dua dulu ya. Itu dua dulu. Ah. Ya, ya dua dulu mungkin ya. Tadi Mas yang di belakang ya. Jadi melihat urgensi itu dari sebuah fenomena dari data gitu ya. Nah, gini Mas, selain kita lihat urgensi atau gap itu dari fenomena atau data, mungkin saya sarankan atau mungkin yang banyak dilakukan oleh orang ya. Jadi kita juga melihat urgensi itu dari penelitian sebelumnya. Jadi kita tidak cukup melihat dari fenomena visualisasi data itu bahwa itu urgensi itu ternyata kelihatan ada di situ dan harus diteliti. Tapi kita juga harus lihat juga bagaimana peneliti lain pandangannya terhadap data itu.
bagaimana peneliti lain memandang visualisasi itu, apa jangan-jangan visualisasi itu atau data itu sudah pernah dibahas oleh orang lain. Nah, kira-kira itu. Jadi selain kita lihat bisa melihat urgensi dari sebuah fenomena yang ada dari data, itu juga kita harus, makanya skripsi itu atau penelitian itu harus banyak membaca juga. Jadi kalau kita di bagian referensi itu kalau kita lihat adik-adik teman-teman mahasiswa itu paling enggak ada berapa halaman ya, mungkin 2 halaman gitu, itu sebagai sebuah sebuah referensi atau data pustaka. Jadi kita harus lihat nih penelitian lain dengan data atau topik yang sama seperti apa. Kira-kira itu. Jadi tidak cukup kita melihat pada fenomena itu dari data. Jadi kita perlu lihat porsi daripada penelitian yang sudah dilakukan terkait dengan topik kita. Sehingga dari situ harapannya urgensi itu menjadi muncul. Jangan-jangan data itu sudah dipakai oleh peneliti lain. Jangan-jangan peneliti lain memandang itu sudah diulas secara baik. Jadi kira-kira itu, Mas. Jadi saya kira saran saya selain memandang sebuah fenomena atau urgensi dari data atau perkembangan situasi terkini gitu ya. Misalnya yang terkini apa sih, misalnya kita mau mengevaluasi MBG misalnya ya. Nah, kita nggak cukup tuh lihat baca di koran atau TV googling tentang MBG, tapi kita lihat bagaimana peneliti yang lain. Ini kan penelitian jadi jangan-jangan evaluasi tentang MBG ini sudah dilakukan oleh orang lain. Nah, itu bagaimana pandangan mereka. Nah, dari situ kita bisa lihat celahnya apa, gapnya apa. Kira-kira itu, Mas. Oke ya. Mudah-mudahan bisa dapat gambaran. Kemudian yang kedua, apa ini ya? Bertele-tele ya. Kalau saya sarankan kita variabelnya jangan terlalu banyak juga. Dalam artian memang dalam membuat sebuah, terutama yang kuantitatif ya, regresi variabelnya harus banyak. Tapi variabel utamanya yang mana nih? Jangan-jangan yang lain itu hanya sebagai variabel kontrol atau supporting. Jadi ketika kita punya sifatnya variabel supporting dan juga variabel utama, yang banyak porsinya yang utama. Yang lain-lain saya kira kalau dijelaskan secara lebih detail akan menghilangkan urgensi itu sendiri. Jadi malah intinya akan hilang. Jadi mungkin bukan di latar belakang tempatnya untuk menjelaskan variabel masing-masing, tapi ada di metodologi atau di kerangka teori ya. Tapi bukan latar belakang. Latar belakang hanya variabel yang penting aja. Kira-kira itu. Iya, iya. Saya ya ini dikit, ini mumpung ada, saya tadi cari model skripsi ya. Jadi eh, ya ini misalnya analisis perbandingan pengaruh kinerja keuangan terhadap penyaluran kredit UMKM di Indonesia ya. Jadi bagian pertama selain abstrak, tentunya abstrak itu ya meskipun dia bagian yang paling pertama itu biasanya ditulis pada yang terakhir kali. Karena apa? Di abstrak itu harus ada hasil, harus ada metode, hasil, kesimpulan gitu ya. Jadi ketika kita membuat proposal, saya kira abstrak, saya kira belum 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 terlalu wajib. Nah, kita lihat di sini pendahuluan latar belakang di sini ya. Jadi kalimat pertama itu sangat-sangat makro. Wabah pandemi COVID telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap stabilitas ekonomi domestik di berbagai negara. Jadi sangat-sangat global. Kemudian tidak ada, tadi kan topik utamanya kan apa itu, perbankan ya. Tidak ada masuk ke perbankan sama sekali. Jadi ini masih sangat-sangat makro. Jadi baru ada tentang apa namanya ekonomi, mungkin ada di paragraf yang ketiga atau perbankannya di, maaf. Itu aja.
Judulnya ini apa sih? Udah lupa. Ya, pengaruh kinerja keuangan bank terhadap kredit UMKM. Nah, penjelasan UMKM-nya itu baru ada di paragraf yang ketiga. Jadi betul-betul di paragraf 1 dan 2 itu sangat-sangat makro. Kemudian mikronya baru masuk ke tentang UMKM, masuk ke paragraf yang ketiga. Jadi alirannya makro ke mikronya sangat-sangat kelihatan di situ. Nah, ini tadi saya singgung ya. Jadi visualisasi data itu penting di latar belakang. Bisa semacam tabel deskriptif seperti ini, bisa dengan grafik atau tren atau histogram sesuai dengan eh, kebutuhan ya. Nah, ini juga peneliti sangat suka ketika kita punya data perkembangan seperti ini. Sesuai dengan konteks tentunya ya. Jadi ini penyerapan tenaga kerja UMKM di negara-negara di Asia misalnya. Ada data tidak ya tidak hanya satu. Ini bisa lebih dari satu. Ini adalah urgensi. Urgensinya adalah penelitian ini dilakukan mengingat pentingnya peran bank sebagai lembaga yang mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian domestik sehingga stabilitas kinerja keuangan bank perlu dijaga. Jadi itu adalah urgensinya. Kemudian eh, ini tadi perumusan masalah tuh ya. Apakah mana tuh? Gue bawa lagi. Apakah terdapat perbedaan signifikan antara pengaruh kinerja keuangan bank persero konvensional yang tercermin dari CAR, LOAN, NPL, dan LDR terhadap penyaluran kredit UMKM di Indonesia? Ini adalah apa namanya rumusan masalah. Tadi saya singgung rumusan masalah bisa bisa lebih dari satu, tapi di sini satu aja cukup. Variabelnya banyak tapi ya. Nah, itu ini rumusan masalah. Nggak bisa. Nah, saya kira dia di sini dalam hal ini karena memakai format jurnal, maka tujuan penelitiannya jadi satu menjadi di rumusan masalah ini. Jadi ini menjadi question mark atau tanda tanya bagi yang harus dijawab pada penelitian ini. Jadi kita menjanjikan tanda tanya, ini enggak ada tanda tanya ya. Nah, tapi apakah mestinya harusnya tanda tanya ya. Nah, itu menjanjikan bahwa di bagian pembahasan ini pengaruh ini akan terjawab di bagian pembahasan. Kira-kira seperti itu. Kalau dilihat halamannya berapa halaman nih? Enggak, berapa halaman sih? Enggak panjang ya. Dengan format jurnal ini sangat-sangat simple. Mungkin 3 atau 4 halaman itu latar belakang sudah termasuk rumusan masalah yang ada. Sudah termasuk gambar atau grafiknya. Kira-kira itu. Baik, ini nih sekedar tambahan mengenai latar belakang dan juga rumusan masalah. Terima kasih. Oke, kita ada satu pertanyaan lagi dari kolom Zoom dari Andi Raushan Fikri bertanya terkait dengan apakah ada jumlah literatur review yang harus direview untuk menemukan research gap atau cukup literatur review mungkin yang sedikit tapi kita bahas gapnya itu secara mendalam, Prof. Terima kasih, Prof. Devanto. Oke, jawaban pastinya sih nggak ada ya sebenarnya ya. Kita apa namanya di banyak buku, banyak literatur nggak ada yang bilang bahwa literatur itu harus dibaca 10 atau 20, 30 nggak ada semua. Tapi yang pasti semakin banyak itu semakin baik. Jadi semakin banyaknya itu tergantung pada topik penelitian. Jadi misalnya ketika kita punya topik ini misalnya kinerja perbankan di UMKM gitu ya. Itu saya biasanya memakai bantuan Google Scholar atau sekarang ada ChatGPT juga ya.
Jadi pasti kan itu referensi akan keluar semua. Yang pasti semakin banyak referensi itu akan semakin baik dan itu memberikan dampak psikologis. Kenapa kok saya bilang dampak psikologis juga ya? Jadi eh, dengan referensi yang banyak itu, meskipun ini juga taktik saya sebagai peneliti juga ya. Meskipun saya cuma baca kadang-kadang abstraknya saja atau kesimpulannya aja, tapi paling tidak kita aware bahwa itu apa namanya penelitian itu terkait dengan topik penelitian kita. Jadi mengenai literatur sekali lagi itu sangat tergantung pada topik penelitian, tapi yang pasti semakin banyak itu adalah semakin baik. Tentunya yang terkait ya, yang tidak terkait tapi cuma buat banyakin halaman, saya kira itu akan menjadi bumerang atau menjadi tidak baik. Tapi intinya semakin banyak literatur itu akan semakin memperkaya tulisan kita, kira-kira itu. Baik, terima kasih banyak, Prof. Silakan adik-adik, masih ada pertanyaan yang ingin didiskusikan dengan Prof. Devanto? Silakan. Oke, kita masih ada satu pertanyaan. Oh iya, kita sebelah sana dulu ya. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jindi Robani. Sebelumnya, terima kasih Prof. Devanto telah menjelaskan mengenai latar belakang dan rumusan masalah. Tadi Prof mengatakan bahwasanya jika kita ingin mengetahui eh, rumusan masalah, itu bisa atau melihat fenomena, itu bisa kita melihat dari pandangan dari peneliti tersebelumnya. Nah, beberapa kali saya menemukan dalam artikel sebelumnya, baik yang terindeks Sinta atau Scopus gitu, saya menemukan adanya makna yang terdistorsi dari kutipan yang digunakan untuk fenomena gitu, Prof. Jadi di kutipan aslinya yang pertama kali, tahun yang paling lama dikutip, itu seringkali saya menemukan pada saat saya membaca penelitian yang pertama itu, saya tidak menemukan makna yang dimaksud itu tidak sama dengan penelitian terbarunya. Nah, dalam etika akademis, itu bagaimana Prof? Dalam etika pengutipan, apakah kita perlu untuk memvalidasi dari penelitian pertama atau kita yang penelitian sebelumnya aja? Mengingat untuk publish jurnal, itu kan juga ada peer review dari teman sejawat, apakah itu kita hanya mengutip dari penelitian terbarunya saja atau bagaimana Prof? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Saya kira cukup bagus ya. Jadi itu juga menjadi sering saya jumpai juga. Jadi kutipan itu semungkin mungkin ya, itu harus dari kutipan yang asli. Jadi saya seringkali menjumpai juga mahasiswa yang mengutip, itu bukan salah ya. Jadi dalam artian ini dalam Devanto, dalam Bu Indri gitu misalnya, atau dalam Aminullah. Jadi itu sudah menjadi kutipan yang kedua atau ketiga. Jadi orang lain mengutip ya. Jadi bukan dari kutipan asli. Jadi sebisa mungkin itu harus dari kutipan asli. Kalau kalau tadi saya pegang atau saya pakai istilahnya ya. Jadi sudah terdistorsi ketika itu yang kedua terus yang ketiga. Apalagi kalau itu merupakan skripsi. Nah, skripsi ini udah dari skripsi yang ke pertama, kemudian dipakai skripsi yang kedua, ketiga udah itu udah cabangnya udah banyak sekali. Saya paling 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 komplain kalau misalnya ternyata bukunya, misalnya kalau memang bukunya itu susah dicari ya, misalnya Adam Smith yang tahun 40-an gitu, mungkin agak susah nyari meskipun sekarang udah zaman teknologi ya. Tapi yang ternyata dalamnya itu dalam Todaro, dalam Gujarati yang itu sebenarnya menjadi literatur apa namanya yang ada sehari-hari di sekeliling kita. Jadi cobalah ya, jadi hindari, kurangi kebiasaan untuk mengutip dari sumber yang tidak langsung. Karena itu poinnya juga tinggi Mas ketika kita
apa namanya kita mengutip dari kutipan langsung ketimbang yang tidak langsung. Itu distorsi itu tadi saya pinjam bahasanya itu sangat mungkin terjadi. Jadi jadi kita mungkin dapat idenya memang dari skripsi teman kita, kakak kelas kita, tapi tolong setelah itu kemudian dicek di sumber aslinya, apakah memang itu yang ada di sumber asli mengatakan demikian. Kira-kira itu Mas, saya sangat mengapresiasi ketika adik-adik nanti mencari kutipannya dari kutipan yang langsung. Baik, terjawab ya Jundi ya. Oke, selanjutnya tadi ada satu pertanyaan lagi dari sebelah kanan. Boleh raise hand-nya? Oke. Oke, ya, sebelum sebentar lagi ya. Oke. Oke. Oke, selamat siang Prof. Devanto. Perkenalkan saya Ripka dari Prodi EP, konsentrasi SDMK juga. Untuk pertanyaan saya cukup sederhana sih, Prof. Soal latar belakang itu kan mengupayakan visualisasi data kan. Dan saya telah membuat artikel juga, buat topsos saya juga itu secara grafik. Nah, sebagai pembimbing, menurut Prof sendiri itu lebih mengindahkan atau menyarankan variabelnya disatukan dalam satu grafik atau dipisahkan. Itu juga saya menemukan juga banyaknya artikel juga ada yang disatukan variabelnya dalam satu grafik, ada juga yang dipisah. Nah, kira-kira sebagai pembimbing lebih mengarahkan mana yang memudahkan saya sendiri sebagai peneliti nanti. Gitu sih, Pak. Ya, terima kasih pertanyaan. Sangat tergantung juga. Jadi ketika kita gabungin beberapa variabel dalam satu grafik, tapi kemudian menjadi gambarnya menjadi ruwet atau menjadi terlalu banyak, itu juga nggak bagus. Jadi tergantung pada situasinya juga ya. Jadi ketika itu bisa digabungkan, oke. Tapi ketika itu malah membuat gambar itu menjadi tidak terbaca dengan mudah, itu saya sarankan untuk membuat menjadi dua gambar yang terpisah ya. Jadi mungkin itu. Tapi sekali lagi gambar itu juga harus terkait dengan ceritanya yang ada di latar belakang ya. Jadi kalau cerita tentang UMKM gitu, bawahnya itu gambar itu sebagai supporting, pendukung daripada narasi yang ada di latar belakang. Jadi ketika apa namanya, ketika kita membuat sebuah narasi itu diperkuat sebagai dengan gambar. Jadi fungsi daripada visualisasi atau grafik itu adalah memperkuat daripada narasi kita. Kira-kira itu. Tapi kalau mengenai digabung atau tidak sangat tergantung ya tadi jawaban saya itu tergantung pada ketan bacanya ruwet itu mending dibagi kedua atau tiga grafik. Baik, sudah ada 5 pertanyaan. Ada tambahan lagi adik-adik? Masih ada yang menjanggal? Silakan. Ada lagi pertanyaannya? Silakan adik-adik. Belakang sana, ada pertanyaan? Sudah clear semuanya? Dari sini sudah bisa menulis latar belakang? Setidaknya paham ya apa yang harus ada dalam latar belakang dan tidak boleh ada. Oke, baik. Karena sudah ada 5 pertanyaan dan insya Allah semuanya clear adik-adik ya. Kita bisa tutup acara pada sesi kedua hari ini. Sebelumnya ada sedikit kesimpulan dari saya. Dari apa yang Profesor Devanto sampaikan barusan. Oke. Bahwa ternyata latar belakang itu tidak sulit selama kita ingin membaca berbagai referensi dari jurnal yang bereputasi. Kemudian jangan lupa menampilkan data serta fenomena yang sesuai dengan topik yang kita bahas. Jangan sampai kita memasukkan fakta atau fenomena yang tidak relevan. Kemudian di latar belakang kita harus menjelaskan mengapa penelitian ini perlu untuk dilakukan. Kemudian ada lagi tadi satu hal, yaitu terkait dengan research gap. Research gap atau kesenjangan penelitian itu adalah penjelasan apa yang sudah dilakukan oleh berbagai penelitian terdahulu. Semakin banyak
penelitian terdahulu yang kita kutip, yang kita refer, maka hal tersebut semakin bagus. Tetapi yang menjadi krusial poinnya adalah kita mampu menjelaskan apa yang sudah dan apa yang belum dilakukan. Dan bagaimana penelitian kita saat ini itu mampu mengisi kesenjangan dari berbagai penelitian terdahulu yang sudah dilakukan. Kesenjangan tadi ada beberapa hal. Yang pertama terkait dengan data. Data kita lebih baru, misalnya tadi Profesor Devanto menyampaikan kita merangkum atau mengakomodir data setelah masa COVID-19. Atau penelitian terdahulu konteksnya di, let's say, di negara lain. Tetapi belum ada yang di Indonesia. Maka kita lengkapi dengan konteks di Indonesia. Atau satu lagi tadi terkait dengan variabel, yaitu berbagai penelitian terdahulu sudah melakukan hal yang serupa tetapi mengabaikan satu variabel yang sangat krusial. Bisa dipahami ya? Oke, baik, kita beri aplaus sekali lagi untuk Profesor Devanto. Oke, baik adik-adik semua, sebelum kita akhiri ada satu pembahasan dari Pak Kadep. Oh, sudah Bapak. Oh, baik. Ada tambahan dari Pak Kadep, silakan Bapak Ferry Prasetya. Baik, terima kasih Bu Indri dan juga Prof. Deva. Ya. Dan tadi ada yang ketinggalan, yang tadi pagi teman-teman semua, ya, yang hampir 500 orang ini ya. Kalau di manajemen 340, ya, itu terbagi di 3 tempat. Ada yang gedung D dan juga ada yang di gedung BRI. Ya. Dan beberapa hal yang tadi pagi tadi sudah langsung kami follow up, termasuk juga Google Form-nya. Ya. Google Form-nya teman-teman semua yang sudah ready untuk atau setidaknya draft tulisannya, ya, itu bisa langsung dimasukkan ke Google Form-nya. Ya. Nah, ini Google Form-nya teman-teman semua, dan itu akan menjadi penilaian tersendiri. Dan tadi dari BPS Kota Malang juga menyampaikan kalau tidak salah ada 4 mahasiswa yang papernya sudah ready. Dari Kabupaten Malang juga ada sekitar 3 atau 4. Lalu dari Kota Batu itu kalau tidak salah ada 2 ya dari Pak Gugus. Jadi tolong dimasukkan, termasuk juga topik-topik khusus yang teman-teman semua, para mahasiswa sudah siap artikelnya. Dan teman-teman semua, untuk yang tadi materi-materi yang khususnya yang sekarang, ini kan sama Prof. Devanto dan dimoderatori oleh Bu Indri. Jadi Prof. Devanto sama Bu Indri ini dosen berprestasi Universitas Brawijaya 2025. Jadi teman-teman ini beruntung ya. Nanti pengumumannya baru hari besok kali ya. Tapi insya Allah lah, karena nominasinya hanya 3 orang pasti juara. Kalau nggak juara 1, juara 2, atau juara 3 ya. Jadi seperti itu, dan beruntunglah teman-teman semua hari ini langsung dimentorin dan juga diberi materi oleh Prof. Devanto. Tapi jangan lupa ya, teman-teman semua yang tadi yang benar-benar ready ataupun draftnya saja dan menarik ya, itu tolong segera dimasukkan. Karena kita akan masukkan coba kita lihat dulu, kita akan masukkan ke UB Stars ya. Nanti akan coba kami carikan pembimbingnya dari universitas di luar negeri. Ya, kami udah punya koneksi dengan Universitas Putra Malaysia, lalu Universitas Malaya, dan juga Universitas Kebangsaan Malaysia. Ya, insya Allah bulan depan kami akan ke Malaysia. Jadi teman-teman yang artikelnya sudah bagus, ya segera disubmitkan, akan kami submitkan
terus kita translate dan segala macam, kita masukkan ke UB Starts. Dan dari Pak Dekan juga komitmen untuk memberikan insentif kepada teman-teman yang memasukkan artikel lewat jalur UB Stars. Ya. Jadi itu tambahan tadi pagi teman-teman semua. Ya. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik adik-adik, sudah selesai 2 sesi dan lebih cepat dari jadwal ya. Ini ada beberapa tugas sebagai syarat kelulusan dan ada yang bisa ditiru ya. Ini Bimo Aji Pangestu sudah submit penyusunan latar belakang. Jadi tugas pertama sudah disubmit. Oke, nanti akan ada banyak tugas dan tolong diperhatikan due date-nya atau deadline-nya. Oke, ada 4 tugas. Tugas pertama, tugas kedua sesuai dengan dan dilihat tanggal terakhirnya ya. Karena ketika gagal untuk mengumpulkan akan terkendala. Oke, baik ya. Itu dan selain tugas, tadi yang hari ini belum mengisi konfirmasi, yang menulis secara manual itu juga menjadi perhatian kami karena jika nanti berulang lagi di tugas-tugas ini juga terlambat, itu akan menjadi warning. Artinya itu sudah peringatan. Tadi kan ada yang menulis, berarti itu yang terlambat. Yang sudah terekap adalah yang taat. Jadi tolong perhatikan itu sebagai penilaian kami apakah eligible atau tidak eligible mendapat pembahas. Adapun yang dimaksud Pak Ferry tadi adalah yang di sini ya. Silahkan di submit jika sudah siap untuk diikutkan. Ada linknya di sana, di sini nanti ya, silahkan diisi dan langsung akan dipilih. Pak Ferry, ya Pak Ferry. Sudah saya add, nanti ada beberapa yang sudah lengkap tadi yang sudah angkat tangan juga, yang sudah tugas-tugasnya di topik khusus untuk dilombakan. Saya rasa itu dan mohon menunggu terlebih dahulu karena konsumsinya masih perjalanan. Oh sebentar ya, akan ditutup Bu Indri. Dan ini apa namanya yang tadi pagi yang dari Bank Indonesia Institute untuk coaching kliniknya mohon bisa segera diisi ya. Nanti bisa ikut coaching klinik di UM akhir Agustus teman-teman semua.